Ya, Saudara, Densus 88 anti teror masih terus mendalami peran IA, inisial seorang mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, yang ditangkap Densus 88 anti teror pekan lalu. Sejauh ini IA tidak masuk dalam struktur organisasi jaringan terorisme, namun diduga merupakan simpatisan ISIS. Mengapa kalangan muda seperti mahasiswa dan juga pelajar diketahui mudah terjerumus ke dalam paham radikalisme? Kita akan membahas hal ini. Bergabung Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Brawijaya, Abdul Hakim, pengamat pendidikan Indra Karismiaji, dan pengamat terorisme Al Haidar. Selamat pagi Pak Abdul Hakim, Bang Haidar, Mas Indra, salam sehat untuk kita semua. Pagi semuanya. Ya, terima kasih sudah bergabung. Bang Haidar udah lama, Mas Indra juga ya udah lama nih. Bang Haidar apalagi, baru kali ini kita ngobrol, Bang Haidar udah pakai kacamata nih. Saya agak nggak mengenali tadi. Oke, Pak Abdul Hakim, terima kasih waktunya. Saya ingin kita ngobrol, intinya sih kalau boleh, saya sebagai orang tua juga, ini menjadi pembelajaran dan apa yang kemudian dari apa yang terjadi di Universitas Brawijaya menjadi kewaspadaan kita semua agar ke depan kita bisa sama-sama belajar dan mengantisipasinya begitu ya. Pak Abdul Hakim, boleh tahu IA sekarang ada pendampingan dari siapa? Karena IA mahasiswa dari Lampung kan, apakah orang tuanya sudah tahu, apakah kepolisian bisa tetap paling tidak begitu mengetahui sedang dilakukan pemeriksaan, kalaupun tidak bisa spesifik, tapi kabarnya akan tetap ada dengan kampus atau bagaimana, Pak Abdul Hakim? Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini kami belum boleh mengunjungi maupun mendampingi yang bersangkutan karena masih dalam proses pendalaman untuk penyidikan. Iya. Kami juga sudah berusaha untuk mendapatkan nomor kontak yang baru dari keluarganya. Kami baru mendapat tadi malam dan berencana hari ini akan mencoba menghubungi keluarga yang bersangkutan di Lampung. Paling tidak untuk memberitahukan. Ya. Oh, baru sampai di situ ya Pak ya. Berkaitan dengan ditangkapnya salah satu mahasiswa ini, IA begitu, apakah pihak rektorat dalam hal ini ada sedikit mencari tahu berkaitan dengan IA? Saya tahu banyak sekali mahasiswa kan, beberapa dari teman-teman wartawan yang kemudian mencoba bertanya di kampus Universitas Brawijaya, IA ini aktif seorang mahasiswa hubungan internasional yang memang mendalami atau kan biasa kalau mahasiswa terus hubungan internasional dia tertariknya dengan Eropa, tertarik dengan Amerika, dia tertarik IA ini dengan Timur Tengah. Nah semacam ini sebutnya apa ya, ditanya-tanya nggak Pak oleh pihak kampus untuk mencari keseharian IA dari teman-temannya, satu angkatannya, paling tidak untuk mendapatkan gambaran dari sekian banyak mahasiswa di sana. Pak Abdul Hakim. Baik, terima kasih. IA ini kesehariannya dengan sesama mahasiswa, dia itu tertutup. Oh bisa dia? Ya, tidak terlibat di dalam organisasi kemahasiswaan apapun dan lebih banyak aktif di media sosial. Oh. Jadi paham-paham tanda kutip radikal itu disebarkan melalui media sosial. Kemudian artikel-artikel yang ditulis, kami juga sudah memeriksanya beberapa, itu ditulis dalam kerangka tugas kuliah. Ya. Yang bersangkutan dari prestasi akademiknya, indeks prestasinya sebenarnya bagus karena di atas 3 ya, indeks prestasinya. Ya, tetapi dari laporan terakhir kemarin siang yang saya terima, hasil penelusuran bagian kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
menjelaskan bahwa yang bersangkutan berperilaku tertutup di antara teman-temannya dan lebih banyak membangun komunikasi dengan pihak luar. Oke, ya baik. Makasih Pak Abdul Hakim, cerita-cerita sedikit dari kampus yang tentu kita ingin tahu IA ini seperti apa dan bagaimana lah. Paling tidak dari yang kemudian pasca ditangkapnya IA, ini kan kemudian dicoba dilihat seperti apa IA di kampus. Dari sekian banyak mahasiswa, saya mengerti sekali bahwa kampus nggak bisa satu persatu dilihat begitu. Bang Haidar, Ya. ini kan bukan, Bang Haidar udah sering banget nih ngomong ini ya, begitu saya ingat banget bahwa tolong waspadai kampus, tolong waspadai bahkan sampai ke dunia pendidikan kita di tingkat SMU. Saya ingat tuh Bang Haidar pernah bicara itu ketika kita bahas soal terorisme di Indonesia. Nah, sampai sekarang itu masih ya Bang Haidar, dan saya meyakini upaya-upaya dari seluruh kampus, seluruh sekolah di Indonesia pasti inginnya kan tidak ada yang terpapar begitu dengan radikalisme, dengan terorisme. Bisa apa enggak? Atau bagaimana hal ini kemudian masih bisa terjadi di tengah memang ada media sosial juga? Bang Haidar. Ya, sebenarnya terpaparnya seseorang dalam jaringan terjadi karena defisit pengetahuan dan keilmuan. Tapi justru kenapa kok mahasiswa yang kemudian disasar dan kemudian banyak mahasiswa yang terjebak di situ, padahal dia ada hidup di lumbung pengetahuan, lumbungnya ilmu. Jadi saya kira pasti ada persoalan. Mungkin persoalannya yang paling tegas itu adalah di kurikulumnya. Setahu saya kurikulum pendidikan agama di perguruan tinggi itu dikurangi dari 3 SKS menjadi 2 SKS, dan itu saya kira problematis sekali. Karena 3 SKS saja itu tidak cukup untuk membahas tema-tema penting dan krusial di dalam agama. Apalagi persoalan-persoalan yang sifatnya eskatologis ya, yang menjawab persoalan-persoalan milenialisme dari setiap agama. Itu belum bisa terjawabkan, sehingga kekurangan dari pengetahuan agama ini tidak bisa didapatkan mahasiswa dari kampus, sehingga mereka harus mencari sumber-sumber referen alternatif yang biasanya itu adanya di luar kampus, dan kebetulan ya mereka menemukan dengan kelompok teroris itu. Dan kelompok teroris dengan kegiatan propaganda dakwahnya yang cukup masif sebenarnya tidak menyediakan diskusi, melainkan menyediakan indoktrinasi. Jadi itu yang mereka dapatkan. Dan mahasiswa-mahasiswa tertentu yang sudah mendapatkan pengetahuan dan ilmu agama yang sedikit ini kemudian dijebak dalam satu arus radikalisme dan terorisme yang lebih dalam lagi, sehingga mereka kemudian terkunci dan tidak bisa melepaskan diri. Sebenarnya boleh dikatakan IA ini adalah korban. Jadi dia bukan pelaku, apalagi jaringan teroris sendiri itu menganggap dia itu bukan bagian dari central core, bukan dari pengurus organisasi JAD misalnya. Jadi dia bukan fungsionaris, dia dianggap simpatisan ataupun orang yang dianggap sebagai lone wolf yang jika dimasukkan ke dalam jaringan itu akan membahayakan jaringan. Oke. Tetapi mahasiswa-mahasiswi ini tetap saja siapapun sebetulnya yang berhasil menjadi simpatisan itu sebuah keuntungan lah ya bagi sebuah jaringan terorisme. Biasanya mereka kemudian arahnya akan diminta untuk melakukan sesuatu atau apa? Jadi kalau ada struktur organisasi, simpatisan mahasiswa ini itu biasanya apakah mendapatkan tugas tertentu untuk sosialisasi atau seperti apa, Bang Haidar? Ya, biasanya yang simpatisan atau yang lone wolf itu justru mendapatkan tugas yang lebih berat ketimbang fungsionaris utama ya.
Nah, biasanya mereka yang disuruh untuk menyerang target-target tertentu, yang menentukannya itu adalah pengurusnya. Kemudian mereka disuruh untuk melakukan amaliyah atau bom bunuh diri, yang menentukan lokasi dan tempatnya dan timingnya itu adalah pengurusnya. Jadi saya kira ormas-ormas seperti ini nih memang perlu diwaspadai dan perlu dideteksi, dan kemudian gerakan dan pemikiran dan organisasi keagamaan seperti ini harus mendapatkan porsi diskusi dan pembahasan yang cukup dalam mata kuliah pendidikan agama misalnya, ataupun karena gerakan dan organisasi keagamaan itu menjadi bagian penting dalam bahasan tema-tema memperdalam ilmu keagamaan secara sosial. Iya, menarik, menarik. Jadi langsung saja dibahas sedemikian rupa, toh mahasiswa-mahasiswi kan sudah mengerti bahwa ini memang harus dibahas begitu. Nah, semacam ini ya. Mas Indra, Anda setuju bahwa ini dijadikan saja dibahas sedemikian rupa, jadi cukup terbuka bagi mahasiswa untuk berdiskusi berkaitan dengan hal semacam ini, daripada kemudian hanya membentengi misalnya dengan sebutlah Pancasila, dengan ilmu agama, tetapi tempat diskusinya seperti terbatas atau bahkan kalau bisa dibilang agak dilarang membahas ini. Mas Indra. Percuma, Mas. Problem kita bukan ke sana. Problem kita tuh bukan radikalisasi. Problem kita adalah edukasi. Jadi baru saja OECD itu merilis kajiannya tentang kemampuan literasi. Indonesia ini adalah bangsa yang paling tidak mampu membedakan antara opini dan fakta. Bayangin, jadi kemampuan literasinya begitu rendah, nggak bisa bedain mana yang opini, mana yang fakta. Karena kita juga tidak mampu untuk memilih referensi yang kredibel. Itu problemnya. Jadi problemnya adalah di literasi, di tingkat dasar, bukan di tingkat mahasiswa. Dan Bank Dunia juga mengatakan kemampuan literasi Indonesia itu di level functionally illiterate, alias buta huruf secara fungsi. Bisa baca, tapi nggak ngerti arti yang dibaca. Jadi, kalau kita membenahinya di level perguruan tinggi sudah terlambat. Kita membenahinya justru dari tingkat dasar. Mampu nggak anak-anak kita ini membaca? Mampu nggak anak-anak kita ini belajar? Kan begitu. Itu problem besar kita. Dan itu juga sudah disampaikan. Problemnya karena kemampuan guru-guru kita yang kurang, yang butuh dibenahi. Tapi ini nggak pernah dibenahi, kan begitu. Mau digonta-ganti kurikulumnya, mau ditambah kurikulumnya seperti apa, baik di level perguruan tinggi. Itu mau dibikin seperti, tapi kalau baca saja nggak mampu, belajar saja nggak mampu, kan percuma. Jadi problemnya justru di tingkat dasar ini. Jadi bukan radikalisasi, tapi edukasi. Itu yang harus kita benahi. Oke, saya ada sependapat nih dengan Anda bahwa ini memang hulunya memang harus kita benahi. Mendasar sekali sebetulnya mengenai literasi ini. Kita memang, saya berkaca pada anak-anak saya lah misalnya di rumah. Memang membaca, mengerti sesuatu, apa segala sesuatu itu, bahkan kalau saya bandingkan dengan masa saya sekolah, mungkin itu sudah sangat jauh berkurang. Kita dapatlah poinnya dari Mas Indra begitu. Tapi kita bisa lihat kasus ini, Mas. Ini kan maksud saya gini, Mas Indra, tolong masukkan juga, oke, itu nanti kita benahi sebagai sebuah masukan. Tapi pada saat ini kan kita menghadapi apa yang kemudian dihadapi oleh UB dalam hal ini Universitas Brawijaya dan kampus-kampus lain. Oke, ini dari dulu-dulu kita nggak membenahi gitu. Tapi apa yang kemudian kita bisa lakukan saat ini untuk memperkecil, meminimalisir kemungkinan mahasiswa terkena paham-paham radikalisme dan terorisme, Mas Indra? Ya, mereka juga harus dilatih untuk belajar berliterasi yang baik. Bisa nggak dia belajar? Jadi kasus ini, ya kan kita harus akui beliau adalah mahasiswa perguruan tinggi negeri. Artinya sudah pilihan. Bahkan tadi Pak Wakil Rektor itu mengatakan
indeks prestasi kumulatifnya bahkan di atas 3. Jadi pakai standar Indonesia, anak ini sebetulnya cerdas sekali. Ya. Tapi standar dunia, baca aja nggak bisa. Membedakan antara fakta dan opini saja nggak bisa. Jadi kan kita juga harus melihat standar kita menilai kemampuan berpikir anak-anak kita di perguruan tinggi pun dipertanyakan ini. Karena kalau kita menggunakan standar internasional, wah nggak kena. Jadi selama ini di pendidikan kita, nilai tinggi itu hanya untuk sekedar nilai. Tetapi kompetensinya nggak ada, kemampuan belajar aja nggak bisa, kok bisa nilainya tinggi kan. Artinya dia hanya bisa menjawab soal kan. Ya. Tetapi membedakan antara fakta dan opini saja nggak bisa. Nah ini memang harus ada perombakan besar. Memang dari tingkat dasar itu juga sudah harus dibenahi. Ya. Tapi di tingkat atas juga kita harus turunkan. Jangan malah dicekoki dengan berbagai macam ilmu. Ajarkan dulu, bisa nggak anak-anak kita belajar. Mahasiswa kita ini mampu nggak learning how to learn. Belajar untuk belajar kan begitu. Bukan dicekokin dengan berbagai macam ilmu. Itu aja dulu kan. Jadi malah back to basic. Jangan malah dibikin yang susah-susah. Itu saran saya. Oke, ya. Pak Abdul Hakim, kalau ngobrol pagi hari ini juga menjadi masukan bagi perguruan tinggi, khususnya UB begitu ya, Universitas Brawijaya. Saya yakin Pak, semua kampus di Indonesia itu terus berupaya berkoordinasi dengan pemerintah. Pasti ada program-program bagaimana mencegah agar siapapun, mau dosennya, mau mahasiswanya, bahkan di institusi lain juga pasti begitu, untuk kemudian tidak terpapar radikalisme atau terorisme. Sebenarnya yang sekarang sudah dilakukan itu sudah ada perkembangan nggak sih Pak? Kalau boleh nanti kemudian mendapatkan masukan dari Bang Haidar dan juga Mas Indra, menurut Pak Abdul Hakim sudah ada perkembangan, makin diperketat, apa caranya, atau sebetulnya normal aja atau jalan di tempat, paling tidak di UB misalnya, Pak Abdul Hakim? Ya, apakah ini akan didiskusikan saja secara terbuka? Ya, saya kira itu pilihan yang memang perlu kita pikirkan untuk kita implementasikan di kampus. Nah, bukan lalu kita mengekang, karena di kampus juga ada yang diistilahkan dengan kebebasan mimbar akademik. Persoalannya itu sejauh mana? Kalau pemerintah jelas sudah punya program ya, melalui kementerian dan turun ke semua perguruan tinggi. Ada yang diistilahkan dengan 3 dosa besar yang harus diwaspadai. Yang pertama itu narkoba, yang kedua itu radikalisme, dan yang ketiga kekerasan seksual dan perundungan. Itu 3 hal. Nah, salah satu yang sekarang kita sedang bicarakan adalah paham radikalisme. Ya. Sebenarnya kalau di kampus, karena semua kegiatan harus izin dari fakultas maupun universitas, itu masih relatif bisa diawasi. Persoalannya di luar sana, mahasiswa juga punya kelompok-kelompok studi, kelompok-kelompok pengajian dan sebagainya, atau apapun namanya, yang sudah uncontrolled, sudah tidak bisa lagi kami kontrol kalau mereka mengundang orang luar. Kalau di dalam kampus, siapapun yang diundang kan pasti sepengetahuan pimpinan fakultas atau kami sebagai pimpinan di tingkat universitas. Nah, jadi mengeliminasi paham radikalisme itu harus menjadi upaya bersama masyarakat dan juga pihak kampus. Yang terakhir yang ingin saya katakan, penggunaan media sosial yang masif itu memudahkan penyebaran paham-paham itu. Oleh karena itu, dalam salah satu kegiatan bela negara, dari 9 kegiatan bela negara itu, ada yang disebut dengan penggunaan
media sosial yang bijak ya. Itu termasuk dalam program-program itu. Oke. Ya, terima kasih Pak Abdul Hakim. Kita dapat gambarannya sedikit berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan pihak kampus dalam hal ini. Nanti kita sambung, saya tentu akan mengundang komentar dari apa yang sudah dilakukan di kampus. Saya rasa mirip-mirip lah yang dilakukan begitu dari Bang Haidar dan juga Mas Indra, sekaligus masukannya agar kita bisa terus membentengi generasi muda kita dari paham radikalisme terutama. Tetap bersama kami, usai jeda kami kembali.